Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di kelas ini untuk belajar pendidikan agama Islam. Untuk hari ini pembelajarannya itu atau materinya tentang menerapkan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, materi ini penting untuk dipelajari. Tapi sebelum itu saya mau cek dulu kehadiran siswanya ya. Kehadiran siswa. Baik. Di sini ada sekitar 35 siswa, yang nonisnya 3. Yang tidak masuk berarti ada berapa orang? Berapa? 6 orang yang tidak hadir. Ternyata keterangannya banyak yang sakit ya. Nah, maka dari pertemuan kali ini, karena ini pertemuan yang berkah, karena di kegiatan pembelajaran itu insya Allah kita disaksikan oleh para malaikat, maka di awal kegiatan pembelajaran ini mari kita berdoa bersama. Yang pertama untuk kelancaran kita belajar, supaya apa yang disampaikan ini bisa masuk, bisa dipahami dan bisa diaplikasikan. Yang kedua berdoa juga untuk teman-teman kita yang sakit, yang hari ini tidak bisa hadir. Mudah-mudahan sakitnya segera diangkat gitu ya, diganti kesemangatan belajar. Dan juga mudah-mudahan ketiga kita juga bermohon di kegiatan pembelajaran kali ini, bermohon semoga orang tua kita atau teman kita atau saudara kita, pokoknya orang-orang yang dekat dengan kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, diganti kesemangatan beribadah, diganti dengan rezeki yang berlimpah. Dan juga kedua orang tua gitu ya, khususnya kedua orang tua, mudah-mudahan mereka yang bekerja diberi kemudahan bekerjanya, diberi kesehatan, diberi kesemangatan. Baik, berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah, terus dilanjutkan dengan ayat kursi. Ya, kita baca bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard.
wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran, cek dulu kerapihan pakaian sudah rapi? Tidak ada bekas makanan di meja? Kalau mau nyimpan minuman silakan ditutup rapat supaya tidak tidak terjatuh gitu ya. Dan tidak becek nantinya. Oke. Materi kali ini tentang menerapkan al-kuliyatul al-khamsah dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah dengar istilah ini? Belum? Belum. Ini materi sebenarnya penting sekali untuk kalian miliki. Soalnya dengan kalian memiliki atau mengetahui prinsip-prinsip ini gitu ya, insya Allah kehidupan kalian sebagai umat Islam akan selamat dunia akhirat. Nah, apa saja? Coba kita cek ya. Nah, sebelum ke materi lebih jauh, saya tunjukkan dulu fakta-fakta yang terjadi yang terkini. Ya. Fakta yang terjadi terkini ini nih, minuman keras dapat merusak otak. Kalian pernah tahu minuman keras dapat merusak otak? Nah, tapi kenyataannya di Indonesia walaupun di beragama Islam masih banyak gitu ya. Yang paling parah kadang-kadang anak sekolah. Nah, ini kasus yang kemarin tuh yang terupdate itu, miras oplosan tewaskan 13 warga di Subang. Innalillahi. Astagfirullah. Nah, jangan sampai kalian terjerumus untuk minum minuman seperti itu. Masih banyak minuman yang lain yang lebih menyehatkan, yang lebih bikin fresh, bikin seger, ada vitaminnya gitu ya. Nah, itu nomor 1 miras oplosan. Yang kedua, ada 35.000 lebih warga Palestina meninggal. Ini seolah-olah diredam, tapi faktanya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kalian lupa akan kejadian ini. Ini dan warga Palestina ini rata-rata kan Muslim, seagama dengan kita. Kita disatukan dengan agama, maka ini termasuk saudara kita. Jangan lupa untuk mendoakan mereka yang meninggalnya, mudah-mudahan selalu diberi kasih sayang oleh Allah, dan juga yang masih hidupnya semoga diberi kesemangatan untuk hidup. Kita di sini enak belajar, sementara mereka jangankan untuk belajar, untuk bertahan hidup saja susah, gitu ya. 93 kasus korupsi dari Januari sampai Agustus kemarin tuh 2024 udah 93. Dan yang paling update itu berapa berapa T? 271, Masya Allah. Itu kalau dibagikan untuk warga negara Indonesia atau pembangunan pesantren, pembangunan sekolah, bisa, iya, ya. Jadi kalau nanti kalian jadi orang tersohor, jadi pejabat, jauhilah seperti itu ya. Nah, ini 17 anak sekolah Januari sampai Maret. Januari sampai Maretnya berapa bulan tuh jedanya? 3 bulan, 17 anak sekolah. Hamil di luar nikah. Dampaknya awas bahaya. Pergaulan bebas ini dampaknya ada lagi nanti bab nikah yang menerangkan hal ini. Pokoknya kita sebagai umat muslim, perempuan dan laki-laki hati-hati. Jangan sampai melakukan hal ini. Oke? Nanti ini tadi dicari solusinya, masalahnya. Nah, setelah belajar bab ini diharapkan kalian bisa meyakini bahwa al-kuliyatul khamsah merupakan 5 prinsip dasar hukum Islam. Karena prinsip dasar, makanya kalau dasar itu harus harus udah paham. Karena dasarnya kalian kuat, akarnya gitu ya.
Kalau akarnya dari pohon, kalau akar pohon sudah kuat, maka pohon pun tidak akan tumbang. Berbuah lebat, manfaat, manis, bermanfaat untuk orang lain. Dan kalian pun diharapkan dengan belajar seperti ini, kalian pun kokoh, bisa bermanfaat untuk orang lain. Sifatnya pun bisa bermanfaat orang lain, disukai oleh orang lain gitu ya. Menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan. Masalah-masalah keagamaan banyak. Maaf, dari kadang-kadang dari sholat ada yang versinya bacaannya ini. Terus dari tahiyatnya seperti ini, dari bacaan rukunya ruku sujudnya seperti ini. Nah, kalian harus tahu dalilnya gitu ya. Harus ada bijaksana di situ. Jangan sampai karena berbeda paham, oh ini kafir, bukan Islam, padahal sama-sama Islam kan gitu ya. Terus mempunyai pedoman praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan prinsip-prinsip dasar agama Islam. Semangat mempersiapkan masa depan dengan cara giat belajar, berwirausaha agar berkehidupannya mapan sehingga dapat beribadah dengan tenang, anggota keluarga tercukupi, serta hidup bahagia dunia akhirat. Kan ini tujuan akhir kita ya. Kalau kalian nanti selesai sekolah, bekerjanya enak, nyaman, keluarga tercukupi, ibadah tenang, hidup di dunia enak, akhirat pun enak, gitu kan? Tujuan akhir kita pasti semua manusia mengharapkan seperti itu. Oke. Jadi apa sih Al-Kulliyatul Al-Khamsah ini? Nah, Al-Kulliyatul Al-Khamsah adalah konsep penting dalam ajaran Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini sering disebut 5 pelajaran utama. Al-Kulliyah, pelajaran. Al-Khamsah, 5 pelajaran utama. Prinsip dasar. Iya, prinsip dasar. Sumbernya dari mana sih 5 prinsip dasar ini? Yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Berdasarkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui Rasulnya. Oke. Apa sih 5 prinsip dasar itu? Yang pertama, menjaga agama. Agama harus dijaga dengan cara kalian ini belajar agama. Ilmu-ilmu agama melalui ibadah itu kalian pelajari supaya agama itu terjaga. Bagaimana kalau agama tidak dipelajari? Ya jadi orang-orang nanti tidak beragama dong. Iya. Makanya ada gosip pendidikan agama Islam akan dihapuskan dari sekolah. Nah, pertanyaannya, sekarang aja yang pendidikan agama ada udah seperti ini, apalagi dihapuskan. Ya lebih kacau kan? Nah, jadi agama harus dijaga dengan cara kalian harus belajar. Fokus, gitu ya. Terus yang kedua, hifdu an-nafs. Menjaga jiwa. Jadi jiwa ini harus dijaga. Ya. Jiwa ini harus dijaga apabila di negara lain ada yang tidak mau menikah, terus tidak mau punya keturunan, ya akhirnya kan tidak ada manusia selanjutnya kan, generasi penerusnya meren punah di suatu daerah. Makanya menjaga jiwa penting. Dan terkadang kalau terjadi suatu kejahatan, jiwa itu harus dijaga. Contoh di sana di Palestina, apakah mereka orang Palestina diam saja ketika mereka akan diancam pembunuhan? Kan mereka berjuang dulu. Masalah saya pakai batu, dia pakai tank. Yang penting berjuang dulu gitu lah. Iya. Jadi menjaga jiwa, berusaha menjaga jiwa ya. Terus menjaga akal. Menjaga akal supaya sehat. Tadi kayak minuman keras itu kan membuat akal hilang. Jadi itu bukan prinsip dalam Islam. Menjaga akalnya dengan cara belajar. Itu ya. Iya. Terus menjaga keturunan. Menjaga keturunan juga kayak tadi di suatu negara, kadang-kadang ada di luar negeri, LGBT diperbolehkan. Iya, di suatu negara bukan Indonesia kan. Keturunannya mau ayam meren. Jadi buat apa? Misalkan ya orang itu kerja dari pagi sampai malam menumpuk-numpuk uang,
Tapi ketika meninggal hartanya begitu saja kemana gitu kan. Tapi beda ketika kita punya keturunan, Islam mengatur hal itu. Jadi uang yang dulu kita punya keanakan gitu kan, ke anaknya, anak 1 atau 2 gitu ya, laki-laki perempuan, itu ada aturannya. Terus ada menjaga harta. Menjaga harta, jadi harta itu harus dijaga, apa yang kita punya harus kita jaga. Walaupun bentuknya bukan bukan uang atau emas. Tapi apapun sesuatu yang kita punya harus jaga. Botol minum, kita punya botol minum harus dijaga. Jangan sampai hilang kayak gitu kan. Pokoknya hal terkecil ya, apa yang kita punya itu termasuk harta kita, harus kita jaga, jangan sampai hilang. Dan itu tuh bikin pusing kan kalau kita kehilangan sesuatu. Ya. Makanya harus dijaga. Menjaganya dengan cara ya dirawat. Nanti kalian gali sendiri bagaimana cara menjaganya ya. Nah, setelah materi tadi disampaikan, sekarang berlanjut untuk membuat kelompok. Ada di sini kelompok, kalian sudah duduk sebagai kelompok masing-masing. Itu kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Sip? Nah, masalahnya mana? Tadi masalahnya tadi gambar tadi ya. Di gambar tadi. Nah, masalah-masalahnya yang ini. Ini 1, kelompok 1 dari mana? 1 miras. Yang kedua zina. Yang ketiga mengambil harta orang lain atau korupsi. Ini juga korupsi yang ini ya. Ini yang pembunuhan aja ya. Ini yang pembunuhan. Kelompok 3 yang pembunuhan ya. Iya. Kelompok 3 pembunuhan, yang ini berarti korupsi. Oke, bisa? Nah, caranya bagaimana? Silakan nanti kalian tuliskan di kertas ini kerja kelompok 5W 1H. Pernah tahu? Pernah dengar teori ini? Ini namanya teori Askadimega. Jadi kalau ada permasalahan, keluarkan teori ini 5W plus 1H. Tadi permasalahan misalkan zina. W-nya apa? Wat kan? Zina teh apa sih menurut Al-Qur'an? Dalilnya apa hukumnya? Terus di sini kasih 1H-nya itu how. Bagaimana agar terhindar dari zina, khususnya anak sekolahan. Bagaimana caranya terhindar dari minuman keras? Bagaimana caranya terhindar dari pembunuhan? Bagaimana caranya terhindar dari kasus korupsi? Bisa ya? Saya kasih ini. Silakan kalian pakai pulpen dan cari datanya. Boleh menggunakan internet atau handphone yang kalian punya, dalilnya. Tolong dalilnya disebutkan ya. Nanti setelah ini beres, dipresentasikan. Oke. Apa mengapa siapa where you go what why where what who how genap lah enak ya kan tentang minuman keras ya itu how itu berarti cara menghindari minuman keras. Kopi jawabnya toh dibeli bisa tidak. Iya. Terus selain itu yang how-nya upayakan 3 ya. How, bagaimana cara menghindari perbuatan seperti itu, upayakan 3 solusi. Ya Pak, bisa 3 solusi. Ya, ini teh ada masalah, kita pecahkan bareng-bareng dan intinya supaya kembali lagi kepada diri kita supaya tidak melakukan hal ini. Ya, ya Bil? Bisa? Bisa. Silahkan.
Siapa yang nulis? Paling abi salah. Kenapa? Biasa nggak sih Pak? Kenapa? Ya Pak. Kilo. Halo. Hah? Sip. Kegiatan yang bagaimana nih? Nih. Itu 3 doang atau semuanya 5 hal kan? Oke. Udah di situ aja. Di sini. Silakan cari. Guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bisa. Dalil di Al-Quran boleh, di hadis boleh. Kertas tadi nggak? Ini saja. Udah dapat? Bukan. Solusinya upayakan 3 ya. Ya. Ya, solusinya upayakan diskusi sama temannya, cari jawaban sendiri. Sini aja. Sih. Bisa. Bisa? Bisa Pak. Pura-pura nanti tampil ya. Siapa? Diskusi. Dan aja Pak, kenapa? Menurut apa gitu ya kumaha gitu, bener kan pengertian hamar itu. Nah. Oke sih, Bagus. Supaya cepat. Menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu kepada para hakim
dengan maksud Ada? Hadis nah misalnya. Ya. Dalil mendingan hadis mendingan surat. Surah. Apa orang? Nanti Ditulis Gina membaca dalil ini nih, bagus. Serang ayat apa? Al-Baqarah seberapa? 219. Kalau enggak Al-Maidah itu. Al-Maidah Pak. Al-Maidah 90. Boleh. Orang yang beriman. Al-Maidah dong. Minum hamar, berjudi, berhalal, mengundi, nasib dengan panah, ada yang perbuatan setan, maka jauh lihat. Al-Maidah 90. Tapi kayaknya ya itu habis lah. Oh. Ya, Al-Baqarah Pak. Iya, Al-Baqarah kan? Al-Baqarah. Lebih Al-Baqarah. lebih detail. Ayo sebenarnya Sangat detail ya. Ayo sebenarnya 214. Bahasa mana bahasa? Bahasa. Kalau yang gitu Arabi. Jijing dulu. ya Pak. Ya, yes, al-naga ya. Ya, itu bisa. Oh iya. Bisa ketemu? Ternyata harus semua. Dari apa, bagaimana, siapa gitu juga. Ini aja. Kan siapa? Bapak soalnya gini, siapa yang melakukan zina siapa? Manusia. Zina itu kan yang bukan muhrim Ya. pelakunya, Oh berarti siapa? Berarti termasuk perempuan dan laki-laki gitu. yang bukan dalam perikatan pernikahan. Perempuannya Ya. Ini selanjutnya tinggal dalilnya aja. tinggal dari ini Hah? nggak usah berarti. Bisa mengapanya sambung. Alasan terjadi perzinahan itu kan kenapa? Mengapa zina terjadi itu bisa tinggal masukin dalilnya ya. Bisa? 5 menit lagi bisa? Beres? Bagaimana cara menyelesaikan pengertian sama penyelesaian? Udah. Ya, dalil Udah. di ayat Qur'annya Udah. bacain. Oh ya. Ya bisa. Jadi itu sekarang. Pas. Masih 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. Jujur bagaimana cara menyelesaikannya? Itu. Cok. Baca. Menghindari korupsi. Jujur tidak berbohong. Mary nggak lupa ya. Santai aja sama
Sendiri kita harus jujur. Ya kan? Tunggu sabar. Maksudnya sabar teh kesini. Cara menyelesaikan korupsi. Yang pertama di bawah lagi harus bersikap jujur, tidak bohong dan tidak curang. Bersikap jujur, apa dulu? Tidak bohong. Ya jujur, tidak bohong. Jangan Pak. Yang itu dan jujur dan kita dia tahu ya. Ada ya? Ada? Coba. Jadi sejam jadi ya Sudah beres? Nanti kita buka diskusi ya di sini. Misalkan ada yang bertanya, nanti bantu jawab sama kelompok yang tampil. Dapat? Baik, kelompok 4 sudah. Kelompok 1 sudah? Sedikit aja Pak. Iya, makan di mana? Yang kamar. Yang menghindari lingkungan negatif Pak. Lingkungan negatif tulis aja. Sabda Rasul. Langsung dibaca aja nanti di HP, boleh. Nah, tapi ya di artinya juga harus dibaca ya. Ya. Sudah beres? Kelompok 3? Nanti dalilnya baca ya, Deo. Sana baju Gus teh. Sama artinya. Itu aja. Sudah siap? Bentar Pak, sedikit lagi. Satu dalil aja. Harus ya udah habis. Bagaimana Rasulullah bersabda? Nah, tulis Pak. Bagaimana saya
Kalau gue baru dibaca aja, tapi arti nongku ya. Artinya iya Arabnya ya. Iya, karena kan beda. Ilmu baca sama korong. Ini artinya sama kan. Yuk. Ya secara umum ini kan sering jelas secara umumnya dijelasin. Habis umum yang Al-Quran. Ya udah secara umum tuh. Ya. Sip. Siap? Bacanya nggak usah pakai nada, baca biasa. Yang ini sudah kali. Boleh nanti ditampilkan aja di situ misalkan dalilnya Quran ini. Jadi supaya terlihat sama teman-teman ya. 1 berapa? 188. Udah siap? Udah sip? Gimana? Gagal artinya. Roll nanti Ini bacanya yang bisa di HP kecil nanti ditampilin di situ aja. di sini aja kok malu. Nah, tapi di situ juga harus terlihat sama teman-teman dalil Quran surat ini. Lebih itu. Diketik mulainya. Ya itu. Siap? Presentasi siap? Sebagai teman dekat. Terus tulis hadis riwayat Abu Daud. Nah, Beres. oke sudah siap ya? Selesai semua ya? Kita lihat apa namanya? Presentasi dari kelompok pertama dulu. 4 dulu? 4 dulu ya. Oh, 4 yang lebih siap? Siap. Boleh. Silakan nanti tanya jawab ya. Di sini tanya jawab ya. Tentang kasusnya disebutin, kasus apa? Nanti tolong perhatikan dulu kalau sudah beres. Perhatikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Jadi di sini kami akan membahas mengenai kasus korupsi yang dimana kita juga mengaitkan kasus ini dengan yang dijelaskan dalam agama Islam. Sebelumnya aku mau sedikit membahas tentang kasus yang lagi ramai kemarin soal ex-gubernur Maluku Utara Abdul Ghani yang memakan 3 miliar untuk menyewa perempuan. Nah, yang mana Abdul Ghani ini disebutkan adalah seorang Abdul Ghani ini disebutkan seorang muslim, padahal di agama Islam sendiri telah dijelaskan bahwa dilarang memakan harta orang lain. Nah, di sini kita juga mau sedikit membahas sebetulnya apa sih korupsi itu. Jadi korupsi adalah menyalahgunakan. Secara umum korupsi itu digambarkan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi kayak memakan hak orang lain demi kepentingan diri sendiri. Itu menurut secara umum ya. Kalau secara Al-Quran dulu Islam dulu. Jadi kalau secara Islam itu ada istilah-istilahnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu buhlul, terus ada apa riswah, sama aklul sul. Nah, kalau buhlul itu adalah pengkhianatan atas amanat yang seharusnya dijaga. Jadi kayak pemerintah udah dikasih amanat Nanti kan presentasikan, nanya. disebarkan ke
tapi dimakan sendiri. Nah itu nggak perlu. Terus riswa itu adalah tindakan memberikan harta dan yang untuk membatalkan hak milik orang lain. Itu sama aja sebenarnya, cuma beda versi aja. Yang terakhir ada aklu usud atau makan hasil atau barang haram, yaitu sebenarnya sama di sini. Cuma dibedakan dalam Al-Quran. Ini tuh kalau aklu usud tuh dari Al-Quran ayat Al-Maidah ayat 42 dan 62 sampai 63. Dan yang tadi dijelaskan itu berbeda juga ya, seperti apa kita melakukan atau jenis mengambil harta orang lain dibedakan itu berdasarkan itunya juga. Dan selain secara istilah dan hukum korupsi dilarang, di dalam Islam juga ternyata kan banyak gitu ya hal-hal yang menjelaskan atau melarang mengenai korupsi ini. Di Al-Quran juga ada ayat yang menyinggung mengenai korupsi, yaitu surah Al-Baqarah ayat 188 yang akan dibacakan oleh Salista dan Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqum min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Yang artinya akan dibacakan oleh Susanti. Yang artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya. Dan juga terdapat ada hadis tentang korupsi yang dimana telah disebutkan dalam hadis yang telah lalu, yaitu sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang kami tugaskan dengan suatu pekerjaan lalu kami tetapkan imbalan atau gaji untuknya, maka apa yang diambil di luar itu adalah harta gulul atau korupsi. Dan juga ada satu lagi hadis yang dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa mengambil harta orang lain untuk melunasinya, maka Allah akan melunasinya untuknya, dan barang siapa mengambil dan untuk merusakannya, maka Allah akan merusaknya. Nah selanjutnya kan udah jelas ya gitu secara hukum dan secara Islam juga sebetulnya korupsi ini dilarang. Tapi tetap aja kasus korupsi ini masih marak ya di negara kita. Nah adapun beberapa faktor yang menyebabkan korupsi bisa terjadi. Yang pertama ada faktor internal, yang mana penyebab korupsi yang datang itu dari diri pribadi. Jadi mungkin rasa belum ada kesadaran, belum ada rasa tanggung jawab. Hal tersebut bisa menyebabkan kasus korupsi ini terjadi dari dorongan diri sendiri. Selanjutnya ada faktor eksternal atau penyebab korupsi yang datang dari sebab-sebab di luar, meliputi beberapa aspek seperti aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, yang mana masyarakat tuh kan kurang menyadari ya korban utamanya tuh adalah kita sendiri. Seperti kita tuh kalau ada pungli kita masih kayak mau-mau aja bayar, padahal hal tersebut tuh salah satu contoh dari korupsi. Terus ada aspek ekonomi, yang mana ekonomi tuh menjadi faktor penyebab korupsi karena pendapatan tidak mencukupi atau kurangnya bersyukur. Hal itu juga bisa menyebabkan korupsi bisa terjadi. Terus ada juga aspek politis, aspek organisasi, dan aspek-aspek yang lain yang mungkin mendorong korupsi ini tuh tetap terjadi, padahal sudah jelas gitu secara hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Selanjutnya ada solusi dari seperti apa sih kita menyikapi agar korupsi ini tidak terjadi lagi. Agar korupsi tidak terjadi lagi, yang pertama kita harus bersikap jujur. Yang kedua tidak curang. Yang ketiga bertanggung jawab. Yang keempat pendidikan etika. Yang kelima peningkatan kesadaran. Yang keenam berani melaporkan. Dan yang terakhir hindari gaya hidup berlebihan. Nah jadi dari presentasi kami dapat disimpulkan ya bahwa kasus korupsi itu harus
harus diatasi, bukan hanya oleh beberapa pejabat yang mungkin melakukan, tapi kita juga sebagai korban harus berani untuk memberantas hal tersebut. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok yang lain, boleh dipersilahkan. Kayak langsung. Itunya. Siapa dulu? Namanya sebutin dulu. Oh iya. Assalamualaikum. Oh, berdiri. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Saya Keisha dari perwakilan kelompok 3, izin untuk bertanya, kalau misalnya posisinya tuh ada di kalian tuh misalnya lagi megang banyak banget uang, nah gimana sih cara kalian menepis pikiran negatif yang mungkin akan terjadi ke situ? Supaya tidak terjadi ke situ, kalian tuh melakukan apa nih gitu? Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, mungkin salah satu caranya bisa dengan kita mendekatkan diri dengan agama, yang mana kan agama tuh ya salah satu panduan kita dalam bersikap ya. Jadi kita kayak mendekatkan diri dengan agama, terus kita juga harus usaha lebih baik lagi, jual beli. Jadi kita kayak gak perlu memikirkan gimana cara kotor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita. Kita bisa kayak mencari hal-hal tersebut dengan cara yang lebih baik, dan yang pastinya mungkin kalau aku yang mendapat uang lebih banyak itu karena itu bukan uang aku, jadi aku bakal berusaha untuk bertanggung jawab gimana caranya uang itu tuh nggak yang dipegang semua di aku, mungkin bisa ditabungkan biar kayak gak ada lah pikiran buat menyalahgunakan uang tersebut. Sebenarnya izin menjawab juga ya, mungkin aku bakal nambahin yang dari Nabila. Jadi sebenarnya dari banyaknya cara kotor itu juga terdapat cara yang lebih simple, lebih baik gitu, lebih memang ya mungkin penghasilannya perlu sabar, perlu ikhtiar juga gitu. Cuman daripada nambah-nambah dosa, melakukan hal-hal yang kotor, mending kayak seperti bener kata Nabila itu jual beli kayak gitu-gitu. Itu sih menurut aku. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan kelompok aku. Kalau misalnya tadi Keisha juga nyebutin kan, katanya kalau misalnya ekonominya udah rendah banget, terus cuma itu jalan satu-satunya ya, kalau karena itu uang kotor ya, maksudnya bukan uang milik kita ya, yang dimana kalau kita makan uang tersebut ya jadi haram. Lebih baik merasakan rendahnya ekonomi, lebih baik sesengsara-sengsaranya daripada kita mengambil hak orang lain yang mana nantinya malah menimbulkan masalah baru. Karena segala sesuatunya yang yang mengambil hak orang lain itu pasti nggak enak gitu jadinya. Cukup. Apakah pertanyaannya menjawab? Sudah terjawab semua. Belum? Aku izin menambahkan. Enggak. Gimana sih kalau Bentar. Nambah ini satu. Aku izin menambahkan juga, gimana kalau udah pas ekonomi kita rendah, ternyata ada hal yang darurat, misalnya kayak masuk rumah sakit itu, sedangkan ekonomi kita benar-benar rendah banget, dan jalan satu-satunya itu cuma ada itu doang. Kalian tuh akan tetap Pada prinsipnya itu tuh nggak boleh, atau kalian bakal milih ya udah aku pakai dulu ini aja, nanti aku gantiin ketika aku udah ada. Kalau gitu gimana? Ya, izin menjawabnya untuk setelah kita berdiskusi tentang pertanyaan yang tadi dipaparkan oleh Maira dan juga Keisha, untuk ketika kita sedang memegang hak orang lain atau wewenang yang memang itu bukan wewenang kita, dan ketika ada suatu musibah yang urgent seperti contohnya yang disebutkan tadi bahwa masuk rumah sakit, mungkin kami akan izin dulu ke orangnya apakah boleh digunakan atau tidak. Namun jika ada cara lain seperti menggunakan fasilitas yang memang diberikan oleh pemerintah, yaitu seperti BPJS, mungkin kami akan memilih jalan yang itu gitu, walaupun mungkin vaskes kita adalah vaskes yang paling rendah gitu. Mending kita
pakai cara yang lebih baik dan juga mengurangi tanggungan kita. Udah tanggungannya sakit gitu kan, mending kita mengurangi tanggungan yang memang berat gitu. Jadi kami akan, mungkin caranya adalah salah satu tadi meminta izin dulu kepada orang yang mempunyai dan juga menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah gitu. Kita pasti akan mengusahakan menggunakan fasilitas yang ada dulu, karena bagaimanapun hak orang lain tuh ya tetap hak orang lain seperti apapun gitu. Walaupun sudah ada izin gitu. Sudah. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan lagi? Silakan, Ipa. Siapa? Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan. Aku di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apa peran pemerintah dalam kasus korupsi agar tidak terjadi? Ya, pemerintah sebagai pembuat aturan ya. Kalau menurut pandangan kita sih, terjadinya korupsi di pemerintah ini tuh kan bisa disebut karena mungkin hukumnya kurang ketat, kurang tegas, kurang memadai juga. Jadi bisa lolos gitu walaupun sudah ada undang-undangnya. Nah, jadi kalau ditanya gimana caranya peran pemerintah untuk tidak terjadi lagi korupsi, mungkin bisa memperbaiki dari hukumnya dulu, terus bisa memperbaiki sistem pemilihan pemerintahnya juga, karena kan kayak kalau dilihat yang komedian tiba-tiba nyalek gitu-gitu kan, kayak maksudnya hal yang harusnya tuh yang menyalonkan menjadi pemerintah tuh yang memang latar belakangnya itu tidak mempunyai kasus seperti korupsi ataupun kasus kriminal, dan dimana sebenarnya hukum di Indonesia itu sudah diperketat dan sudah ditegaskan bahwasanya sesiapapun yang melakukan korupsi itu akan diberi hukuman yang seberat-beratnya. Tetapi lemahnya pemerintah itu tidak bisa melakukan itu karena adanya penyuapan gitu. Seperti itu mungkin. Jadi mungkin kalau misalnya dari kami sendiri, dari kami semua lebih itu ke mempertegas hukumnya aja iya. lagi, sama kayak pemilihan pemerintahannya juga diperbaiki lagi. Betul. Mungkin seperti itu sudah terjawab semuanya. Mungkin ada lagi dari kelompok terakhir? Oh, cukup. Baik, dari kelompok 4 kami cukupkan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun pertanyaan yang kurang memuaskan untuk dijawab oleh kami. Semoga ini menjadi berkah untuk kami dan kami semua di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat-sangat bermanfaat ya tadi diskusinya tentang kasus korupsi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Tapi sebelum ke sana saya kasih ice breaking dulu supaya ada semangat lagi ketika mendengarkan, ketika belajar gitu ya. Ice breakingnya ketika saya ucapkan PAI, kalian prok Allahu Akbar ya gitu ya. Cek sound boleh? PAI. Nah, siap. Kelompok selanjutnya dari kelompok 1 tentang hammer. Keras. Nah, silakan. Ya. Ayo tuh. Kalau silakan pertanyaan dan apabila ada yang tidak dimengerti tanyakan ya. Ya. Pak, ya tadi kaitkan wae gitu. Ya cekalan baru. Awak ayat coba. 11 yang belakang. Oke. Oke. Udahlah. Pengertian aku nomor 2 Askina. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami di sini dari kelompok 1, kita dari kelompok yang ngejelasin
tentang minuman-minuman keras, yaitu ada contoh kasusnya yang tadi Bapak liatin di Subang ada sekitar 12 pemuda meninggal karena minum minuman keras oplosan gitu. Nah, di sini kita tuh bakal ngejelasin apa sih khamar tuh atau minuman keras menurut Islam. Sini nomor 1 misalnya apa pengertian dari khamar bakal dijelasin sama Aldo. Khamar diartikan sebagai jenis minuman yang memabukkan dan menutupi kesehatan akal, dan istilah khamar dalam Islam memiliki dampak candu yang menghilangkan akal sehingga diharamkan oleh agama. Selanjutnya nanti kita juga di sini bakal bacain dalil yang maksudnya terkait larangan untuk mengkonsumsi khamar ini, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 219 itu bakal dibacain sama Sahrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir قل فيما اسم كبير منافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال الذي يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul azim. Mangga Ipan dibacain artinya, Pan. Di sini artinya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Punten abdi ninggal kertasna. Di sini saya bakal jelasin gimana sih cara ngehindarin dari godaan setan. Contohnya kayak misalnya godaan untuk mengkonsumsi khamar gitu. Di sini saya bakal jelasin dan contoh-contohnya. Misalnya yang ke-1 ada mendekatkan diri pada Al-Quran dan hadis sebagaimana Quran surat Al-Baqarah yang tadi dibacain sama Sahrul. Dari sana dari Al-Quran dan hadis kita bisa tahu petunjuk-petunjuk yang Allah ciptakan untuk kita dengan sekian banyaknya larangan-larangan yang harus kita jauhi. Terus di sini ada menguatkan iman yang bisa menjadi fondasi utama dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu ada satu lagi yang bakal dijelasin sama Dilfa beserta dengan hadisnya. Menghindari lingkungan negatif sebagaimana Rasulullah bersabda, seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Oke. Mungkin dari kalian ada yang mau bertanya mengenai khamar ini. Baik, silakan Nabila. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, perwakilan dari kelompok 4, mau bertanya ke kalian. Dengan segala hadis dan surah yang kalian jelaskan juga, sudah jelas ya bahwa khamar ini sebetulnya sangat amat dilarang. Tapi kalau berdasarkan data, Indonesia ini tuh masih banyak pengonsumsi alkohol. Terlebih yang mengonsumsinya tuh anak di bawah umur. Nah, yang mau aku tanyain itu sebetulnya hal apa sih yang menyebabkan pengonsumsian alkohol ini tuh masih marak terjadi, padahal sudah jelas gitu larangannya dalam Al-Quran, bahkan dalam hukum pun sebetulnya sudah jelas dilarang gitu, apalagi untuk anak di bawah umur. Kenapa masih marak terjadi gitu menurut kalian? Terima kasih. Di sini saya bakal jelasin dari segi keagamaannya. Dari segi keagamaannya, mungkin anak-anak yang masih mau konsumsi minuman khamar
mengkonsumsi khamar gitu maksudnya, itu masih mengkonsumsi karena kurangnya satu edukasi, yang kedua iman. Kita juga emang perlu iman untuk menyangkal hal-hal seperti itu. Mungkin itu dari segi agama. Untuk dari segi hukum, di Indonesia ini penjualan minuman keras itu masih belum terlalu sesuai sama aturannya. Misalnya, biasanya tempat minuman-minuman keras itu mempunyai syarat. Misalnya harus di atas 21 tahun. Tapi kadang-kadang ada oknum-oknum penjual minuman seperti itu menjual minuman tersebut bebas pada umur berapapun asal tampang kita kelihatan orang gede. Nah, itu tuh masih banyak banget penjualan-penjualan yang terjadi di Indonesia, makanya marak pengkonsumsian minuman alkohol di sini sama anak-anak di bawah umur kayak gitu. Jadi menurut kamu yang harus diperbaiki apanya? Nah, yang harus diperbaiki itu sebenarnya dari biasanya bukan pusat sih, apa ya dia? Yang harus dibenerin itu misalnya dari orang-orang penjual, biasanya dari tempat penjualannya yang harus diperketat aturannya. Sebenarnya kalau misal produksi dari minuman tersebut, misal atau penjualnya, sebenarnya tuh mungkin buat beberapa orang yang mungkin di luar agama Islam itu fine-fine aja atau baik-baik saja untuk dikonsumsi. Tapi karena aturannya itu masih belum ketat, ya jadi sembarang orang bisa mengkonsumsi itu. Makanya paling yang harus dikuatkan aturan aja sih, aturan penjualannya kayak gitu. Terima kasih, sama-sama. Itu dulu tuh. Apa? Lambang. Beri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Keisha, saya dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya, ini tuh tentang mengenai pendapat kalian. Bagaimana anak muda zaman sekarang tuh kan masih adalah ya sedikit-sedikit yang menghindari, tapi dia tuh malah diolok-olok atau dibully, bahkan sampai ada pembunuhan, kekerasan dan lain-lain itu karena dia nggak mau minum minuman keras. Menurut pendapat kalian gimana? Pandangan kalian ini. Adik mau bisa deh. Atau ke Sahrul, Adik? Perlu yang pengawasan orang tua. Oke. Tadi kalau misalnya masalah biasa diolok-olok gitu kalau misalnya gak minum sama teman-teman sepergaulan ya, sampai dibully. Baik lagi ke pengawasan orang tua tentang pergaulannya ya. Jadi pergaulan tuh emang dia tuh bakal berpengaruh sama anak. Misal kalau dia di pergaulannya baik, dia bakal baik. Kalau misal buruk, ya sama aja bakal kayak gitu. Terus gimana kalau misalnya kita emang kepaksa sama satu lingkungan sama orang yang kayak gitu, terus nanti diolok-olok, dibully. Sebenarnya tuh satu, kalau untuk masalah diolok-olok, kita balik lagi ke masing-masing. Kita punya pendirian, emang harus teguh pendirian, balik lagi ke iman. Nah di situ kita juga emang namanya teguh pendirian. Terus yang kedua, kalau misalnya udah melakukan pembulian fisik, kita harus lawan, balas lagi. Kenapa? Bukan saya nyuruh untuk kalian untuk ngejago atau bagaimana, enggak, tapi itu bentuk perlawanan ya atas larangan Allah gitu. Kalau misalnya kita nggak lawan, masa mau gitu kita untuk mencoba larangan Allah itu, gitu ya guys ya. Terus ini dari T3, 4 baru satu lagi sob. Mungkin aku mau nambahin dari yang Nala aja, sesuai yang tadi kalian bilang bahwasanya perketat penjualannya gitu. Maksudnya diperketat tuh mungkin lebih spesifik aja sih, aku pengen taunya gimana diperketatnya, apakah sebenarnya peraturan yang sekarang tuh seperti apa, dan yang lebih bagusnya menurut kalian itu seperti apa. Mungkin itu aja sih. Oke. Jadi, bentar teman-teman. Jadi spesifiknya itu biasanya guys, kalau minuman-minuman keras itu udah mulai kesebar di warung-warung kecil atau di warung-warung kayak misalnya
warung sembako pada umumnya juga kadang suka nyelundupin di situ. Banyak penggerebekan di luar sana gitu. Terus masalah peraturan spesifik apa sih yang harus ada dalam penjualan tempat minuman alkohol kayak gitu? Surat resmi mah udah pasti ada sebenarnya. Cuman yang menurut saya paling penting itu di atas 21 tahun itu sebenarnya peraturan yang menurut saya tuh nggak banyak tapi penting. Agar apa? Biar anak-anak tuh nggak untuk coba-cobalah konsumsi. Anak-anak di bawah umur tuh gak ada yang berani buat nyoba karena emang harus di atas 21 tahun. Tapi kan dia agamanya Islam, gimana tuh? Ya itu balik lagi sama anaknya gimana. Cuman kalau misal peraturan yang saya pengenin dari tempat-tempat yang kayak gitu tuh, saya harap aturannya itu harus berumur 21 tahun ke atas biar gak ada anak-anak kecil yang nyobain minuman itu. Jadi menurut kamu yang perlu diperketat itu sebenarnya pemerataan peraturan mengonsumsi alkohol hanya untuk 21 tahun ke atas. Ya. Umur. Kalau soal agama balik lagi ke masing-masing. Soalnya susah kita mau misalnya masa di tempat kayak gitu plak agamanya Islam nggak boleh gitu. Misalkan kadang orang tuh ada yang pengen netral gitu. Jadi tempat penjualan seperti itu tuh kadang suka pengen netral. Dia tuh pengennya ya udah orang beli aja sesuai kebijakannya masing-masing kayak gitu. Tapi kan kita lagi kayak mau bahas agama juga kan, yang mana 21 tahun ke atas juga tetap Islam, yang mana saya juga tidak berbeda. Yang mau kita tanya itu lebih ke kayak gimana caranya agar pengonsumsian itu setidaknya berkurang untuk umat Islam, untuk Indonesia lah yang mayoritasnya Islam. Kan Ustaz gitu di situ. Jangan dikalikan KTP yang mana Islam. Untuk kebutuhan atau urgenisasi itu mungkin masih masuk akal ya, karena ketika badan kita kadang benar-benar kedinginan itu mungkin menjadi salah satu obatnya gitu. Bahwasanya hammer itu dibolehkan gitu pada saat urgenisasi aja gitu kan. Cuman gimana sih caranya di Indonesia kan banyak ketika anak-anak lagi nongkrong ataupun anak perempuannya sekarang influencer pun kadang ke klub gitu kan. Itu gimana sih gitu maksud kalian? Apa tanggapan kalian serta apa yang bisa kita lakukan sebagai mumpung kita masih umur segini masih bisa membatasi diri, masih tahu mana yang baik mana yang enggak gitu sih. Jadi pertanyaannya itu apa? Jadi pertanyaannya bagaimana sih menurut kalian upaya kita yang mungkin masih di bawah umur gitu kan sebelum terjerumus ke dalam lubang yang besar itu gimana cara kita lebih ke mencegahnya, menekan angka pengonsumsian. Ya sebenarnya tuh kalau misalnya aku pribadi ya ngindarin gitu ya buat nekan biar gak banyak orang yang kayak gitu. Satu, banyakin edukasi ilmu pengetahuan. Edukasi ilmu pengetahuan tuh nggak cuman non agama tapi agamis juga perlu. Terus pemilihan lingkungan, pemilihan pergaulan itu sangat perlu. Terus kalau misalnya sebenarnya tempat-tempat minum yang kayak gitu tuh emang ada tempatnya khusus. Nggak yang gimana orang-orang yang kayak anak-anak pada nongkrong di jalan terus pada minum alkohol. Iya, banyak yang kayak gitu biasa karena oknum-oknum liar. Dan yang tadi saya bilang yang kurang peraturan, kurang pendidikan, kurang peraturan, kurang ketat dari tempat penjualan itunya. Biasanya orang-orang yang memang bijak biasanya dan dia biasanya bukan ya udah non muslim lah ya. Dia bisa ada tempat khususnya, misalnya klub. Itu tuh mereka ada tempat-tempat khusus untuk mereka berminum-minum di sana, berfoya-foya di sana tanpa merugikan orang lain karena mereka satu tujuan di sana gitu. Terus satu lagi ya. Atau mau saya tutup saja? Satu lagi ya. Satu lagi aja. Ya. Jadi aku Maira Hafia Zahra dari kelompok 3 juga. Nah, aku mau nanya sih menurut kalian gimana sih langkah apa yang harus kalian lakukan antara individu ya ini mah untuk meninggalkan kebiasaan mengonsumsi minuman keras, sedangkan pada zaman sekarang yang seperti kita tahu ya kalau nggak minum tuh laki-laki biasanya disebut bencong gitu loh gitu.
Ikut pengajian. Ya, sebenarnya kalau misalnya dari saya sendiri karena statement bisa, wah cowok kalau gak minum bencong. Oh enggak harus kayak gitu. Baik lagi, ini mah saya pribadi teguh sama pendirian. Kalau misal kalian udah teguh sama pendirian, kalian nggak bakal kebawa mau segimanapun. Depan mata kalian ada orang yang mesek obat narkoba, ada yang minum alkohol depan mata kalian. Mau kalian diolok-olok segimana, dibully segimana, tapi kalau misal kalian udah emang punya iman yang kuat, punya prinsip yang tetap, kita nggak bakal kenapa-napa sebenarnya. Dan tetap pada jalan Allah, kayak gitu. Mau nggak bakal kegoda. Saya yakin, saya juga ada sering digodain lah sama rencang-rencang saya gitu. Dan nyari pergaulan yang anak-anaknya soleh gitu, yang baik lah intinya mah. Kayak Syahrul, kayak yaitu rencang-rencang sekian lah pokoknya. Ya pokoknya segitu aja presentasi dari kami kelompok 1 sebagai pembahas minuman Hammer. Ya kami harap penjelasan kami dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan kalian masih belum terjawab dengan puas. Mungkin kami bakal jawab di lain waktu lah. Jadi sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi penampilan kelompok yang luar biasa terjadi di sini. Diskusi yang luar biasa, solusi jawaban yang sesuai dengan bahasa kalian sendiri, bahasa seumuran kalian ya. Jadi dapat dipahami. Mudah-mudahan dengan presentasi tadi dan diskusi tadi itu kalian bisa ambil hikmahnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan jadi pribadi yang soleh, solehah, hidup di dunia baik dan nanti ke akhirat pun baik. Baik, tadi setelah selesai kegiatan diskusi, presentasi dan ilmu sudah kita dapat, kita ke acara akhirnya yaitu kegiatan evaluasi pengisian soal melalui aplikasi Kahoot. Siap? Coba dicek dulu. PAI? Allahu Akbar. Wah, kurang semangat ya. Kali lagi ya. PAI? Allahu Akbar. Nah, siap. Siap ya? Pakai Kahoot. Tinggal masuk join Kahoot di laptop yang kalian sediakan, tinggal masuk join Kahoot. Sudah masuk join Kahoot, masukkan kodenya. Kodenya ini ya. Kodenya 392934. Ada musiknya ya. Pakai handphone sendiri. Kalau dikiranya komputernya sedang ada gangguan, pakai komputer atau pakai handphone. Putri Revalina. Ini ganti nama ya. Dikik ya. Passwordnya gini ya, 392934. Apa? Ya. Join Kahoot.
Ya, bisa? Begini gimana Pak? Ya, tinggal tunggu nanti Bapak klik siap, mulai. Siap? Udah bisa? Ya pasti penilaian. Tunggu. Udah, masuk? Siap ya? Siap ya? Ya. Ya. Siap ya? Siap. Boleh di sini Pak? Lagi ngerekam. Siap? Siap? Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti jadi nilai tambahan evaluasi apabila ada yang nilainya kurang atau di bawah KKM 73, nanti segera hubungi saya kembali, akan saya kasih nilai untuk perbaikannya, oke? Siap? Cek dulu, PAI. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip dasar hukum Islam berkaitan dengan menjaga agama. Satu orang yang belum bisa. Alhamdulillah. Belinda Nanabil. Ini paling cepat, jawabannya benar, cepat. Itu jadi posisi teratas ya. Next. Masih ada satu. IPA. Next. 15 soal ya. Urutannya. Cinta. Next. Wih, alhamdulillah. Semua. Masih IPA. Next.
Wih. Yarda naik. Masih Ipan. Alhamdulillah. Next. Menjaga akal. Dibaca dulu secara seksama, hati-hati. Next. Siti dan Reva naik ternyata ya. Next. Next. Masih Ipan ternyata ya. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Masih Ipan. Beda berapa nih? 40-an ya? 45. Ada perbuatan genosida dalam Islam tuh seperti di Palestina tuh. Ya, ada 3. Putri Revalina. Ayo, sebagaimana Islam mengajarkan tentang hak hidup manusia. Iya, Ipan. Ipan kenapa jauh? Ya, ini teh ngelag apa? Jadi Gitu ya. Tapi kalian terlalu cerdas nih. iya. 12. Kedua khamsah yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan. Nasal keturunan. Wih, Yardan merayap. 3 soal lagi. Menjaga harta, menjaga harta, menjaga harta. Masih Ipan. 39 tah bedanya dari Ipan. 2 terakhir. Hikmah dari meninggal sebagai berikut Kecuali Siti, kecuali. Menambah beban ekonomi masyarakat, kecuali ya, awas.
Delas. Masih IPAN ini? Beda 39. Satu terakhir. Oke, salah satu amal yang berlanjut hubungan dua pelakunya sudah meninggal dunia adalah Satu terakhir. sholat Sedekah jariyah. Podium. Cocok kostumnya nih, cocok kostumnya ya. Siti dan Repa. Sudah ya. Alhamdulillah selesai sudah kegiatan belajar pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya, jangan lupa kalian untuk selalu berbuat baik di rumah dan membaca dulu buku kegiatan pembelajaran selanjutnya. Kegiatan pembelajaran selanjutnya itu tentang beriman kepada kitab suci. Ya. Jadi tolong sebelum belajar nanti di rumah belajar dulu, baca dulu ya malamnya, usahakan. Nah, kesimpulannya jadi 5 prinsip dasar ini tadi ya, memelihara apa aja? Prinsip dasar teh memelihara agama dulu. Memelihara agama, terus jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 prinsip agama ini harus kalian terapkan di dalam pribadi kalian masing-masing, karena ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian di masa depannya, agar kehidupannya kalian aman, nyaman, dan bermanfaat untuk orang lain, sehingga kalian nanti di akhir hayat insya Allah masuk surga. Terima kasih. Segitu saja kegiatan pembelajaran kali ini. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. Jadi kita tutup kegiatan pembelajaran ini dengan doa bersama, doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Tapi saya tanya dulu, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Banyak banyak hal-hal baru yang kalian dapat? Alhamdulillah. PAI. Allahu Akbar. Mohon maaf dari saya Haris Munandar apabila ada perkataan atau ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan dari hati. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan di kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam di hari yang sama. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Dan sampai ke rumah nanti datang selamat. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan hal-hal baik dan tidak lupa untuk mengerjakan sholat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.